Yo, halo sobat tua maupun muda dimanapun keberadaan kalian. Welcome back kembali di channel Pemersatu Anime. Pada kali ini saya akan melanjutkan episode ke-6 dari anime Isekai wa Tsurugi Desan. Penasaran seperti apa kelanjutan episode ke-6 ini? Santai, nyalain udut, seduh kopi dulu, buka celana, mari kita mulai. Lala Jona. Episode ke-6 ini diawali dengan seorang biarawati yang semok juga bahenol memberitahu kepada anaknya bahwa di masa depan akan ada seorang pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari kebatilan, dan anaknya wajib untuk mengikutinya dan melayaninya setulus hati. Lalu Shin beralih kepada Asahi yang sedang berlatih melawan monster dan diawasi oleh Mbak Maya. Lalu setelah Asahi mengalahkan monster wolf itu, kemudian datanglah induk dari wolf yang dikalahkan Asahi. Tapi untungnya Mbak Maya menolong Asahi dan mengubur hidup-hidup wolf tersebut. Lalu Mbak Maya melihat Asahi terluka saat Mbak Maya akan menyembuhkan Asahi dengan double elixir. Namun Asahi tidak mau dan mengatakan dia hanya tergores saja. Lalu Mbak Mayanya berinisiatif untuk menjilati luka Asahi supaya cepat sembuh gitu coy. Dikarenakan Asahi adik yang soleh, dia tidak mau dan kabur menggunakan skill escape-nya ke kota. Sampai di kota, ia beristirahat di bawah jembatan. Dia ditegur oleh sekelompok orang karena Asahi menghalangi jalan. Lalu Asahi tidak sengaja menabrak seorang perempuan yang sangat abahenol mantap jiwa. Kemudian Asahi membantunya berdiri dan perempuan tersebut melihat ada luka di bahu Asahi. Lalu perempuan tersebut menyembuhkan luka tersebut. Ternyata dia merupakan seorang support yang bertipe healer. Kemudian saling berkenalanlah si Asahi dan juga Sophie namanya, healer tersebut. Kemudian si Sophie dipanggil oleh kelompok tadi karena Sophie bagian dari kelompok itu yang bernama Pasukan Legam Hidung Ireng Merenhe. Ternyata mereka berniat untuk menyerang dungeon dan mencari harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Lalu saat Asahi melanjutkan perjalanannya, Mbak Maya muncul dan berniat untuk menjilati Asahi. Tapi namun tidak jadi karena Mbak Maya melihat luka Asahi yang sembuh. Asahi memberitahukannya bahwa ia bertemu dengan seorang healer dan menyembuhkan luka Asahi. Namun kekeh saja alias tetap saja walaupun luka Asahi sudah sembuh, Mbak Maya tetap nyantok tangan Asahi. Lalu saat Asahi ke guild, Tanya memberitahukan bahwa ada sekelompok petualang yang belum kembali dari dungeon. Karena kononnya ada harta karun besar di dungeon kaki gunung tersebut. Sudah banyak petualang yang pergi namun dikalahkan monster yang mendiami dungeon kuat itu. Jadinya semua petualang kembali lagi. Namun masalahnya ada satu kelompok yang belum kembali sampai saat ini, yaitu Pasukan Legam Hitam. Tak lain dan tak bukan adalah kelompok Sophie tadi. Lalu Shin beralih di mana Sophie yang sedang berlari dari kejaran monster tanaman yang mengejarnya. Dan teman-temannya dari kelompok Sophie sudah dimakan oleh monster tersebut. Saat Sophie tertangkap dan akan dimakan oleh monster itu, Asahi datang dengan gagah beraninya menyelamatkan Asahi. Dan monster tanaman itu dimusnahkan dalam satu pukulan oleh Mbak Maya.
Sesadarnya Sophie dari pingsannya, ia melihat teman-temannya yang masih hidup dan ia menduga Asahi yang telah menyelamatkannya adalah pahlawan agung yang diceritakan oleh biarawati dahulu. Lalu Shin beralih kepada Asahi yang sedang berada di restoran bersama Mbak Maya. Dan datanglah Sophie ke sana. Dan Sophie berterima kasih kepada Asahi yang telah menyelamatkan mereka. Lalu Sophie juga berkeinginan untuk bergabung dengan kelompok Asahi. Kemudian Sophie menceritakan bahwa dahulu dia diberi wasiat supaya dia membantu pahlawan agung yang akan menyelamatkan dunia. Namun Asahi tidak langsung menerima Sophie sebagai kelompoknya. Asahi meminta Sophie supaya meminta izin bergabung dari kelompok lain, yaitu Mbak Maya. Lalu Sophie langsung menghampiri Mbak Maya dan meminta izin kepadanya. Awalnya Asahi kira Mbak Maya akan menolaknya dan mengakibatkan kekacauan, namun sebaliknya Mbak Maya menyambut Sophie dengan sepenuh hati karena Sophie menganggap Asahi sebagai pahlawan. Tidak lama kemudian, kelompok pasukan legam hitam datang dan meminta Sophie supaya bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mereka juga mengata-ngatai Sophie tidak berguna. Bukannya kena mental, Sophie malah membalikan keadaan dengan mengata-ngatai balik mereka dan menyebut mereka orang-orang biadab yang tidak memikirkan orang lain. Lalu Sophie pun mengatakan bahwa dia sudah mempunyai parti baru, yaitu kelompok Asahi. Dikarenakan kelompok hitam itu kena mental, mereka tidak terima dan akan menyerang Asahi dan kelompoknya. Namun untungnya ada botol merica yang dilempar oleh Mbak Maya. Saat semua orang teralihkan, Mbak Maya mengalahkan mereka dengan gampangnya. Saat Asahi diguil, Asahi meminta misi. Lalu Tanya memberikan misi untuk mengumpulkan madu Killer Bee. Namun Asahi berpikir kalau mengumpulkan madu merepotkan kalau hanya seorang diri. Lalu datanglah Sophie dan Sophie siap membantu Asahi. Kemudian sampailah Asahi di hutan untuk memburu Killer Bee. Saat sudah mengumpulkan madu itu, Sophie bertanya, gaya bertarung Asahi biasa-biasa aja gitu, sama seperti hal orang biasa, dan terlihat tidak bersemangat. Sophie mengira bahwa Asahi perlu nenen. Bukan anjir. Lalu Sophie mengira Asahi menyembunyikan kekuatan aslinya. Asahi beralasan karena kalau dia memburu monster asal-asalan, dia hanya akan mengganggu ekosistem dari monster tersebut. Dan Asahi juga mengatakan akan menghabisi mereka jika mereka bermunculan semuanya. Lalu Sophie meminta izin untuk pergi sebentar. Ternyata dia membawa sekelompok Killer Bee dan bahkan sampai-sampai memancing Queen Killer Bee. Saat mereka berlari, Sophie beralasan dia membawa kawanan Killer Bee adalah supaya Asahi bisa dengan mudah mengalahkan mereka secara sekaligus. Lalu Sophie pun terjatuh dan Asahi pun mau tidak mau harus pasang badan untuk melindunginya. Akan tetapi tiba-tiba, ada tanah yang menghantam sekelompok Killer Bee tersebut yang membuat mereka langsung lenyap. Sophie beranggapan bahwa Asahi lah yang menggunakan sihir tanah tersebut dan mengalahkan monster-monster itu. Lalu Sophie berinisiatif untuk pergi ke guild sendiri dan menyerahkan madunya supaya Asahi bisa beristirahat. Kemudian saat Sophie pergi, datanglah Mbak Maya dan Kilmaria. Lalu Asahi menanyakan kenapa mereka berdua ada di sana. Mbak Maya menceritakan bahwa mereka sedang bertarung dan Mbak Maya melempar tanah itu gitu loh, bisa-bisanya anjir. Dan Mbak Maya menanyakan balik kenapa Asahi ada di sana. Lalu Asahi memberitahunya bahwa dia baru saja menyelesaikan misi. Kemudian Mbak Maya mengajak pulang Asahi. Maghribnya, saat Tanya pulang bekerja, dia bertemu dengan Sophie yang sedang menunggu Asahi untuk menyerahkan hadiah dari misi mereka.
Keesokan harinya saat Asahi dan Tanya ke guet bersama-sama, ternyata Sophie belum ingkah atau pergi dari tempat tersebut. Kemudian Asahi sangat-sangat meminta maaf kepadanya karena sudah membuatnya menunggu semalaman. Dan episode ke-6 dari anime Isekai Wansun Kilnesan pun selesai. Lanjut lagi episode ke-7 besok atau lusa atau ya kapan lah ya. Aduh, malas juga. Bukan malas sih, Cok. Kemarin itu gue sakit seminggu, oke? Jadi harap dimaklum kalau kalian nanya. Kalau enggak sih gak apa-apa ya. Mending ngopi daripada mikirkan kalian mah. Bohong, getak bohong. Subscribe. Gitu pamitnya. Wassalamualaikum.